Pada kesempatan hari ini akan kita pelajari laporan perubahan modal. Mari kita simak bersama-sama. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menyajikan tentang perubahan modal usaha selama satu periode. Sehingga dengan menyusun laporan perubahan modal, kita akan tahu berapa modal akhirnya. Tentunya dengan cara membandingkan modal awal dengan modal akhir. Perubahan modal sebuah usaha itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah karena adanya penambahan setoran dari pemilik selama periode berjalan. Penambahan setoran berarti nanti akan menambah modal. Yang kedua, disebabkan oleh pengambilan aset oleh pemilik untuk kepentingan pribadi atau dengan kata lain private. Nah, nomor 2 ini tentunya akan mengurangi modal usaha karena adanya pengambilan aset. Yang ketiga, perubahan modal itu disebabkan oleh hasil kegiatan bisnis berupa laba atau rugi. Tentunya laba akan menambah modal, sedangkan rugi akan mengurangi modal. Nah, untuk bentuk laporan perubahan modal bisa kita lihat pada contoh soal berikut. Ini bentuknya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa modal awal nanti akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Bisa pengaruhnya menambah modal, bisa juga pengurangan modal. Di sebelah kiri ini adalah apabila perusahaan mengalami laba. Kalau di sebelah kanan ini apabila perusahaan mengalami rugi. Jika laba, maka modal awal ditambah laba dikurangi dengan break, ketemunya modal akhir. Kalau rugi, maka modal awal dikurangi rugi dikurangi dengan price, sehingga menghasilkan modal akhir. Modal awal diperoleh dari mana? Dari neraca saldo. Nah, sejumlah 11.250 dalam contoh soal ini dilihat dari sini. Nah, ini. Jadi dilihat dari neraca saldo. Modal awal 11.250. Ditulis di sini. Kemudian laba diperoleh dari mana? Laba itu diperoleh dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi sudah saya jelaskan kemarin. Ada dua bentuk, single step dan multiple step. Semua hasilnya sama. Ya. Jadi laba dilihat diperoleh dari laporan laba rugi. Ini sebesar 1.796 dicatat di sini. Kemudian price, kalau ada price dicatat dari mana? Dilihat dari neraca saldo. Ada price. Nah, ini. Ya. Nah, ini ya. Saya tandai saja yang dengan warna hijau. Price ini 1.750. Kita catat di sini price sebagai pengurang, ya, sehingga ketemu modal akhir, modal awal ditambah laba dikurangi price, ketemunya 11.296. Atau dihitung dulu penambahan modalnya, laba dikurangi price, 40 sama dengan 46.000. Angka 46.000 adalah sebagai penambahan modal. Kenapa? Karena lebih besar laba daripada price-nya. Sedangkan di sebelah kanan ini apabila perusahaan mengalami rugi, dihitung dengan cara modal awal dikurangi rugi dikurangi price, ketemunya modal akhir. Atau rugi dan price ini kita sebut sebagai pengurangan modal. Maka rugi ditambah price, ketemu hasilnya. Jumlah total rugi dan price ini sebagai pengurang modal, maka tandanya adalah min, dikurangi. Penambahan rugi dan price sebagai pengurang modal awal, menghasilkan modal akhir.
Itu cara menyusun laporan perubahan modal materi kita pada pekan ini. Untuk selanjutnya kamu bisa latihan menyusun laporan perubahan modal pada kasus Biro Jasa Aman Cepat yang nanti akan saya lampirkan di Classroom. Itu saja materi pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.